Kepemimpinan dia sebagai kapten Chelsea itu juga kan punya pengaruh besar terhadap prestasi Chelsea yang didapat sampai bisa menjadi juara Liga saat itu ya. Nah, saya melihat bahwa peran Dennis Wise ini juga boleh dibilang mungkin bisa memberikan arah-arah yang lebih objektif gitu, dalam pemilihan pemain. Dan dia juga tidak punya kepentingan apa-apa selain kepentingannya dia adalah menyiapkan tim yang terbaik. Ini yang dan saya juga melihat bahwa ketegasan dari seorang Dennis Wise, kemudian pengalaman dia juga sebagai pelatih di Garuda Select itu bisa dimanfaatkan. Ya, Dennis Wise pun kini menjadi sorotan. Pasalnya mantan pemain timnas Inggris tersebut memiliki cara tersendiri dalam membimbing para pemain muda khususnya yang ada di Garuda Select. Melansir dari akun media sosial Instagram @program_garuda_select pada Kamis 27 Juli 2023, salah satu sahabatnya Des Walker atau yang akrab disapa dengan Coach Des menyampaikan cara mereka bersama Dennis dan Danny Holmes dalam melatih tim sepak bola yang ada di dalam program Garuda Select. Di dalam Garuda Select, saya, Dennis dan Danny, kami mengajar mereka hal-hal sederhana dalam sepak bola, bukan hal-hal yang rumit. Hal-hal mendasar dalam sepak bola yang selalu dibutuhkan. Jelas Coach Des. Ya, Coach Des pun menambahkan ketika seorang bermain sepak bola dengan cara yang baik tidak perlu lagi memikirkan dasar-dasarnya. Sementara jika bermain kurang baik maka perlu kembali untuk bisa melakukan dasar-dasar di dalam sepak bola. Hal yang paling utama menurut Coach Des juga ada selain bisa memahami dasar-dasar dalam sepak bola, seorang juga mesti memahami posisinya saat memainkan perannya dalam lapangan. Dan ini akan memberikan pemahaman kamu tentang sepak bola dan cara memenangkan pertandingan-pertandingan, kata Coach Des. Cara Dennis Wise CS dalam melatih tim Garuda Select ini pun kemudian menjadi perhatian warganet, bahkan memiliki harapan untuk Dennis Wise bisa melatih timnas Indonesia U17. Kalau pelatih kaum muda-muda nggak harus dari Indo sih, saya langsung serahin ke Des sama Dennis aja tuh. Udah, mereka udah pengalaman bersama Garuda Select dan hasilnya lumayan oke lah, setidaknya they know what they're doing, kata salah satu akun yang bernama @sofiannur18. Dan informasi bola selanjutnya, Garuda Select Nabil Ashura mengungkapkan bahwa persaingan seleksi untuk skuad Piala Dunia U17 2023 sangatlah ketat. Simak selengkapnya di sini. Ya, nama Nabil Ashura yang merupakan jebolan timnas Indonesia U16 di Piala AFF U16 2022 sekaligus Garuda Select lalu ikut dipanggil. Ia menyebut persaingan kini juga sangat-sangat ketat. Persaingan kali ini sangat ketat, para pemain lain harus berkembang sangat baik dari sebelumnya. Beberapa pemain baru yang ada juga kualitasnya bagus, kata Nabil dikutip dari Instagram Garuda Select. Meski begitu, pemain berusia 17 tahun ini mengaku bahwa pengalamannya di Garuda Select mempermudah ketika ikut TC Timnas Indonesia U17, apalagi statusnya sebagai top skor di tim asuhan Des Walker serta Dennis Wise. Tapi saya lebih percaya diri tuh karena 6 bulan sudah berlatih di Eropa bersama Dennis Wise dan Des Walker. Hal itu juga mempermudah saya untuk melahap materi latihan yang diberikan tim pelatih timnas U17. Teriakan Coach Des dan Dennis itu masih teringat sampai sekarang. Ketika latihan sepintas seperti ada Coach Des dan Dennis di pinggir lapangan. Sehingga saya selalu ingat harus bermain seperti apa. Bagaimana cara saya menempatkan posisi, membuka ruang, melakukan pressing lawan, menguasai bola, sampai bagaimana mencetak gol, ujarnya. Adapun timnas Indonesia U17 masih akan melakukan TC, bahkan bakal ke Jerman. Hal itu demi hasil yang terbaik untuk Piala Dunia U17 2023 yang dijadwalkan 10 November sampai 2 Desember mendatang. Kejutan, Arkan Kakak dicoret dari seleksi timnas Indonesia U17. Ada apa? Simak selengkapnya di sini. Ya, pilar andalan timnas Indonesia U16 Arkan Kakak ternyata secara mengejutkan dicoret dari seleksi timnas Indonesia U17 proyeksi Piala Dunia U17 2023. Pelatih Bima Sakti pun membeberkan alasannya. Seleksi timnas Indonesia U17 cukup ketat. Sistem promosi dan degradasi dilakukan untuk memperoleh bibit terbaik dalam skuad timnas Indonesia U17.
Bima Sakti telah merilis 9 nama pemain yang dipulangkan dari TC Timnas Indonesia. Dari 9 nama ini ada jebolan Timnas Indonesia U16 Arkan Kakak. Dalam laman resmi PSSI, Arkan Kakak ternyata bukan dicoret. Ia hanya dipulangkan karena tenaganya dibutuhkan Persis Solo untuk berlaga di kompetisi BRI Liga 1 2023-2024. Satu nama dari jebolan tim U16 yang menjuarai AFF U16 tahun 2022 yakni Arkan Kakak Putra Purwanto dari Persis Solo dibutuhkan untuk berlaga di kompetisi BRI Liga 1, tulis PSSI. Sementara itu ada 8 pemain lain yang harus terdegradasi dari tim Bima Sakti. Mereka semua juga sudah menjalani latihan rutin, tes kesehatan dan juga psikotes hingga beberapa uji coba internal. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, tidak ada jaminan bagi para pemain di TC Jakarta ini untuk terus berada di tim. Kalau dia tidak bekerja keras, tidak memiliki mental kuat, dan tidak punya kedisiplinan yang tinggi, pasti susah bersaing, kata Bima Sakti. Tentu kami sangat selektif memilih pemain dan mencari pemain sesuai dengan kebutuhan tim. Kriteria yang kami cari tentu dari kualitas pemain tersebut, skill individu, chemistry dengan teman-teman, mental, disiplin, dan juga lain-lainnya, ujarnya. Gegeran netizen Indonesia Nora, fans Ipswich Town minta Elkan Baggett segera dipinjamkan. Klub divisi kedua Liga Inggris Ipswich Town diminta untuk meminjamkan pemain naturalisasi Indonesia Elkan Baggett ke klub lain. Adapun klub yang disarankan adalah Norwich City. Pernyataan itu disampaikan salah satu fans Ipswich Town dalam kolom komentar unggahan Instagram klub. Padahal dalam unggahan ini, Ipswich Town bukan mengunggah foto Elkan Baggett. Ipswich Town tolong pinjamkan Baggett ke Norwich supaya mereka bisa berurusan dengan orang Indonesia. Tulis akun fans yang bernama @ElliotBarty. Mereka menganggap agar klub lain yang nantinya menerima Baggett bisa berurusan dengan netizen Indonesia. Ini dikarenakan banyaknya netizen Indonesia yang menanyakan soal Elkan Baggett dalam setiap unggahannya. Dalam postingan tersebut ada netizen yang diduga dari Indonesia menanyakan kenapa admin tak pernah mengunggah foto Baggett. Mana foto Elkan Baggett, katanya. Saking banyaknya komentar yang menanyakan Baggett, akun @Cristela Glacia bahkan menyampaikan permohonan maaf pada penggemar Ipswich Town. Untuk semua penggemar Ipswich Town, saya minta maaf untuk semua komentar Indonesia tentang klub Anda yang mengatakan Baggett adalah pemain terhebat. Saya tahu bahwa mungkin Anda semua merasa tidak nyaman dengan itu semua, dan saya sebagai orang Indonesia juga. Baggett masih membutuhkan banyak hal tingkat di IT, dan saya berharap IT dan penggemar IT dapat membantunya, ujarnya. Untuk netizen Indonesia, tolong jangan norak, tulis netizen itu. Ya, sebelumnya pelatih Ipswich Town Kieran McKenna berencana akan kembali meminjamkan Elkan. Kami sedang melakukan diskusi itu untuk meminjamkan Elkan Baggett ke klub lain, kata Kieran McKenna. Saya harus berbicara dengan Elkan awal pekan ini, jadi saya tidak akan berbicara terlalu banyak karena saya ingin berbicara dengan para pemain terlebih dahulu. Lanjut pelatih berusia 37 tahun itu.